Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai jurnal penyesuaian. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai kertas kerja atau biasa disebut neraca lajur atau bisa juga disebut dengan worksheet. Worksheet ini sendiri atau kertas kerja ini sendiri berfungsi untuk mempermudah dalam pembuatan laporan keuangan. Sifatnya tidak harus ada seandainya perusahaan sudah mampu menyusun laporan keuangan. Hal tersebut mungkin terjadi pada perusahaan-perusahaan kecil yang transaksinya masih sangat sederhana, atau bisa perusahaan besar tetapi transaksinya tidak terlalu kompleks. Untuk perusahaan-perusahaan besar sangat sulit untuk menyusun laporan keuangan tanpa terlebih dahulu menyusun kertas kerja. Walaupun perusahaan itu sudah menggunakan aplikasi, namun untuk penyusunan laporan keuangan tetap berpacu pada kertas kerja. Terdapat banyak format kertas kerja, mulai dari 6 kolom sampai 16 kolom. Namun pada video kali ini kita akan menggunakan format 10 kolom. Mulai dari neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laba rugi, dan neraca. Kolom neraca saldo ini berisi saldo-saldo akun yang ada di neraca per akhir periode. Kemudian di sini adalah nominal dari penyesuaian. Penyesuaian yang dilakukan pada bulan bersangkutan. Misalkan di sini 31 Desember. Di sini adalah penyesuaian yang terjadi pada bulan Desember. Nah, kemudian neraca saldo setelah penyesuaian yaitu apabila bersaldo normal debit itu berasal dari neraca saldo ditambah penyesuaian yang ada di sisi debit dan dikurangi penyesuaian yang ada di sisi kredit. Kemudian di sini ada kolom laba rugi. Di sini digunakan untuk menghitung laba atau rugi yang dialami oleh perusahaan. Kemudian di sini adalah neraca, di mana kita melihat posisi keuangan di perusahaan. Nah, kita mulai membuat kertas kerja dari Adam Salon. Bisa dilihat di modul halaman 22. Di sini ada tata cara untuk membuat kertas kerja. Yang pertama yaitu menyiapkan format. Ini sudah ada formatnya. Kemudian memindahkan data neraca saldo ke dalam kertas kerja kelompok neraca saldo. Kemudian membuat penyesuaian. Kemudian mengisi kolom neraca saldo. Kemudian menentukan laba atau rugi. Kita mulai saja ya. Di sini saya sudah memiliki neraca saldo dari bengkel. Maksudnya adalah Adam Salon. Nah, kita copy saja saldo-saldo yang ada di neraca saldo ke worksheet. Nah, di sini adalah jumlah neraca saldo
yang ada di perusahaan dan harus balance antara debit dan kredit. Oke, kemudian kita mengisi kolom penyesuaian. Sini di sheet penyesuaian. Perlengkapan dan beban perlengkapan. Kita isi yang pertama dulu, perlengkapan di isi beban perlengkapan. Nah, di sini diisi 600.000 sesuai penyesuaian yang ada. Nah, di sini ada sudah terekap berapa penyesuaiannya, tinggal memasukkan. Oke, kita lihat di sisi jumlah apakah saldonya sudah balance. Nah, jika sudah, maka ini pertanda bahwa kolom penyesuaian ini sudah benar. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah kolom neraca saldo setelah penyesuaian. Di sini berisi jika akun kas itu bersaldo normal debit, maka neraca saldo ditambah dengan penyesuaian yang ada di debit dan dikurang penyesuaian yang ada di kredit. Begitu pula dengan seterusnya. Contoh piutang usaha, karena tidak ada penyesuaian, maka di sini tetap nominalnya adalah 3 juta. Oke, selanjutnya yaitu adalah sewa dibayar di muka. Di sini bersaldo normal debit, namun berkurang di sisi kredit. Jadi jumlahnya adalah sewa dibayar di muka dikurangi nominal yang di kredit. Jadi saldo setelah penyesuaian yaitu 1.750.000. Nah, di sini sudah ada saldo-saldonya yang sudah saya buat. Saya masukkan saja. Untuk caranya sama. Yang di kredit tinggal saldo kredit ditambah dengan penyesuaian yang ada di kredit dan dikurang yang sebelah debit, seperti itu logikanya. Oke, kita lanjut ke laba rugi. Nah, di sini di tabel laba rugi yang muncul hanya akun pendapatan atau akun real. Maksudnya akun nominal, yaitu pendapatan beban dari suatu perusahaan. Sedangkan neraca berisi akun-akun real. Oke, jadi kita ambil dari neraca saldo setelah penutupan. Pendapatan sampai dengan beban akhir. Nah, kita salin kemudian oke. Nah, untuk memastikan apakah laba rugi dan neraca itu benar, kita mencari selisih. Oke, selanjutnya kita mencari kebenaran dari kolom laba rugi dan neraca. Sini
selisihnya di bawah yang nominalnya kecil. Dilihat debit dan kreditnya. Di sini kolom debit lebih kecil, jadi kita tulis saldonya di sini dengan mengurangkan yang besar dikurang yang kecil. Begitu pula dengan yang di neraca, karena di sini kredit yang lebih kecil, maka saldonya selisihnya dicantumkan di bawah sisi kredit yang besar, nominal yang besar dikurangi dengan nominal yang kecil. Jika selisih yang ada di kolom laba rugi dan neraca itu benar, jika sama, maka itu mengindikasi bahwa bisa saja jawaban itu benar. Oke, kita tarik dengan menjumlahkan. Nah, di sisi debit dan kredit di akhir akan menunjukkan saldo yang sama. Nah, ini adalah jumlah laba yang diperoleh dari Adam Salomon. Nah, itu tadi cara mengisi worksheet atau neraca lajur. Selanjutnya silahkan untuk belajar membuat kertas kerja dengan melanjutkan soal siklus akuntansi yang pernah kita pelajari sebelumnya. Video kali ini kita cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.